datang di channel Bapak Dr. Sugeng Sugiarto. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ribut dari Sudan, yang kedua adalah Abah Setu dari Banten. Topik dari malam ini adalah membahas mengenai PBNU sehubungan dengan isu nasab yang sedang bergulir di masyarakat. Ya, moga-moga teman-teman sudah membaca semua ya, tapi seandainya belum membaca, maka akan saya bacakan secara ringkas ini. Pengurus besar PBNU surat nomor sekian-sekian-sekian yang ditujukan kepada PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang terakhir ada kepada pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat struktural ya ini ya, tapi ke struktural ini. Langsung saja, menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. Poin pertama, hendaknya seluruh fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada hitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Poin kedua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Poin ketiga, setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. NU tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Poin keempat, mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab, maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah dalam kurung PWILS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Poin kelima, hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor sekian-sekian-sekian tentang penegasan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dijadikan pedoman, ditandatangani oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Demikian instruksi yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Untuk panelis pertama, Bapak Dr. Ribut, saya persilahkan untuk menanggapi ini. Bagaimana ini poin-poin per poin ini, Dr. Ribut? Silakan, Dr. Ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa man walah. Hadral muhtaramin, ini yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng dan juga Bapak Lutfi. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang berbahagia, kita bisa berdiskusi, mengkaji tentang dinamika sosial keagamaan di Nusantara, yang di sini tentunya lagi ramai diperbincangkan, yaitu bagaimana menyikapi instruksi PBNU yang secara soreh, secara gamblang menyebut PWI-LS. Ya, PWI-LS. Saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya di sini kalau dari segi ideologi kultural tentunya saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama ya, insider. Tapi dari sisi struktural saya tidak mewakili kedua-duanya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan kritis, ya, kalau sebagai NU ya otokritik lah. Bagaimana kita ini nanti akan menghadapi dunia yang sudah berubah, ya, termasuk di Nusantara ini, yang disebabkan oleh gonjang-ganjing persoalan nasab yang tidak selesai-selesai. Ini saya ingin tadi yang dibacakan, terutama di poin keempat ya. Jadi di poin keempat instruksi PBNU itu, yang secara terang bahwa warga NU agar tidak bergabung dengan organisasi atau institusi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan seperti PWI LS. Saya tertarik sekali untuk setidaknya agar bisa mengarah pada jalan keluar, yaitu dengan melakukan evaluasi kritik terhadap instruksi yang telah disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai institusi keulamaan, karena NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jantungnya itu adalah ulama itu sendiri sebagai warasatul anbiya. Ya, tentunya warasatul anbiya di sini adalah ya siapa lagi yang berjasa di Nusantara kecuali Wali Songo, ya. Itu yang tidak boleh dianggap sepele. Sehingga ketika ada instruksi itu dan kita mencermati baik-baik, itu kan ada upaya PBNU untuk menjadi muslih ya, islatu dzatil bain, ingin mencoba untuk tidak mendukung satu sama lain. Ya, karena larangannya itu di samping bergabung dengan PWI LS juga dilarang untuk bergabung dengan yang berseberangan dengan PWI LS. Walaupun yang ya mungkin dianggap agak sedikit miss ya, ketika ada kata-kata dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ini yang ada hal yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama, ada 4 poin. Ya, adalah takaluf, ya. Keputusan yang di situ mengandung sikap yang takaluf, yang berlebih-lebihan. Ya, ketika menyebut PWLS sebagai sebutlah sebagai institusi yang selalu mengajak pada permusuhan, itu adalah dalam konteks ini adalah takaluf, berlebih-lebihan. Apalagi ya anggotanya juga orang-orang Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah
orang-orang yang memiliki basis kultural keagamaan, yang sama-sama mereka adalah ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo menegakkan agama di Nusantara. Yang kedua, itu ada semacam takolub ya. Takolub itu dari kata kolbun. Hati itu kan disebut kolbun karena sifatnya berubah-berubah, berbolak-balik. Adanya seperti pertimbangan yang terbalik. Bagaimana pertimbangan yang terbalik itu? Dalam hal menimbang maslahah dan mudorot. Menimbang kebaikan, maslahahnya, dan menimbang bahayanya. Ya kita sama-sama tahu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama usul fikih itu, ya Sultan Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam itu ya sangat menekankan sekali perlunya untuk menimbangkan maslahah dan mudorot. Ketika ada ajaran yang mengajak kita untuk menarik manfaat jalbul masolih, ya dengan ajaran yang mengajak kita untuk menghindari bahaya, darul mafasid, mana yang kita dahulukan? Apakah ada pertimbangan di akar rumput ya, dari grassroots ya, bahwa betul-betul antara maslahah dan mudorot, ya kalau PWI itu masalahnya itu lebih besar daripada mudorotnya, ya dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan ya nasab, ya pemalsuan karomah, ya dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Ya memang ada resiko, ada gejolak, itu sebuah risiko, seperti di Mesir misalnya ketika pemerintah membubarkan Ikhwan Muslimin, ya, atau di Indonesia seperti ketika pemerintah membubarkan khilafah atau membubarkan FPI. Ya memang ada gejolak. Tapi itu akan dengan seiring waktu, ya, akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat, bagian dari pencerahan untuk masyarakat. Jadi yang kemudian apakah benar-benar ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Apakah benar-benar berbasis pada agak putus-putus, Dokter Ribut. Koneksi bermasalah Pak Sugeng. Ya. Dan menarik kemanfaatan. Agak putus-putus ya Pak Sugeng. Iya. Kemanfaatannya itu adalah ya kan perdamaian itu. Halo? Suaranya putus-putus. Apa? Ya. Suara saya baru kurang lebih 30 detik sebelum ini agak keputus-putus Dokter Ribut. Oh ya, baik. Sekarang udah lancar ini. Oh baik. Jadi yang kedua tadi poin yang adanya takolub ya, adanya pertimbangan yang mungkin terbalik ya antara jalbul mafasid sama jalbul masolih. Nah, karena yang tadi disebutkan, oke lah berdamai itu baik, tapi bukannya keadilan itu ya jauh lebih baik. Karena tanpa keadilan, perdamaian itu nggak akan bertahan lama. Ya, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri. Itu jangka panjang. Oleh karena itu, masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya, jadi yang didahulukan ada darul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Ya, keadilan ya anak pesantren paham lah, adil itu kan lawannya zulmun. Al-adil kan berarti tidak zolim, zolim berarti tidak adil. Ya, jadi azulmu wa syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kalangan pesantren, alumni pesantren pasti paham ini. Ya, jadi bukan masalah perdamaian saja, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan. Apakah instruksi PBNU itu betul-betul darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, ataukah justru sebaliknya muqallab? Ya, ini poin yang kedua, taqallub. Kemudian poin yang ketiga itu adanya takassur. Takassur itu ya kalau bahasa dalam instruksi itu kan adalah dalam rangka untuk menghindari tafarruq, ya. Menghindari perpecahan. Ya, sebenarnya NU Nahdlatul Ulama yang memiliki usia yang sudah 1 abad lebih agak terputus, Dokter Ribut. Tidak stabil koneksinya. Ya, kita mengalami masalah koneksi ya teman-teman. PWI LS. Oke, ini udah jelas ya. Ya, baik. Ini udah jelas kembali ya. Udah jelas kembali sekarang. Ya, jadi sama-sama. Ini yang poin ketiga itu sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu sudah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam ya dengan tanpa paksaan. Ya, dengan 2 prinsip bitadarruj dengan dengan bertahap, dan juga adamul haraj, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah. Ya, walaupun mohon maaf, mungkin Yai Imat misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imat kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak. Karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Oke, itu yang ketiga. Jadi jangan sampai terpecah, karena porsinya itu memang agak berbeda. Kalau PBNU memang lebih ke normatif, ya. Artinya normatif itu ya kepentingan untuk kebangsaan, bahkan kepentingan untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ya, seperti Gus saya kan beliau sangat semangat untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia, menjalin kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, itu dalam rangka menjadi pelopor perdamaian dunia. Ini makro. Tapi yang kemudian apakah yang mikro ini betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan secara matang? Karena yang mikro ini, yang kecil-kecil itu dari akar rumput masukannya. Yang korban-korban di masyarakat, yang mengamati langsung bagaimana kebohongan secara masif itu, ya, sampai makam pun dipalsukan. Itu yang tahu yang di bawah, di akar rumput. Nah, dari basis nasab tadi,
itu banyak porsi yang dimiliki oleh PWI itu adalah porsinya adalah historis. Jadi mestinya yang normatif sama historis itu saling melengkapi. Ya syukur-syukur ya dari PBNU itu memperkuat kajian-kajian historis, ya entah itu penasapan, entah itu masalah sanad, riwayat, hadis, sunnah dan seterusnya untuk menghadapi perkembangan global. Kayak di Mekah itu ya Liga Muslim Dunia udah memfasilitasi untuk mempertemukan mazhab-mazhab Islam, ya mengangkat tema binaul husuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Nah, bagaimana membangun jembatan antara NU sama PWI? Ya, itu kita nggak bisa menyepelekan perjuangan. Karena ya kalau orang-orang ikhlas itu kan mereka nggak dapat fasilitas dari pemerintah. Orang-orang PWI kan berjuang ya seadanya, walaupun disebut melarat pun ya tetap berjuang gitu. Tapi kan jangan sampai kita karena nggak disupport sama proyek-proyek besar, ya kita tidak berdakwah, tidak berjuang. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat, bukan saling menegasikan. Ya, ini yang mungkin ya, instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan. Ya, karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masalah perjuangan tetap ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Oleh karena itu ini mumpung belum jauh, ya ini perlulah melakukan otokritik itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, nanti akan dilanjutkan diskusi ya. Itu yang saya sebut dengan tahajur. Jadi yang pertama itu takalluf, yang kedua itu takollub, yang ketiga itu takasur, yang keempat adalah tahajur. Dari kata hajar itu batu. Jadi membatu, memfosil. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi fosilisasi dalam tradisi keilmuan NU. Jadi menghindari dimensi keilmuan itu sesuatu yang sangat tidak layak lah bagi organisasi keulamaan itu. Ya kan tidak mungkin dalam bisnis saja kita mengikuti digitalisasi, tapi dalam ilmu turos, ya termasuk dalam masalah riwayat, ya ini perlu diadakan basul masail khusus, masalah hadis, masalah sunnah, masalah nasab. Itu nggak ada masalah karena dunia keilmuan sudah berkembang. Sehingga tidak tahsilul hasil setiap kajian mengulang yang sudah dikaji. Itu kan daya inovasinya kurang. Ya kita perlu meningkatkan daya inovasi dengan cara apa? Kajian yang berbasis genealogis. Tidak hanya masalah sanad tapi juga masalah nasab. Jadi ini perlu perlu dianggap sebagai tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Kalau bagaimana dunia Arab perkembangan saat ini, perdebatan yang terbuka itu ya, ini kalau disampaikan secara fair-fairan, bahkan sekelas Al-Azhar pun itu kewalahan menghadapi debatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syiah gitu. Yang mereka itu mengkaji riwayatnya mereka, ya dari kalangan Syiah juga mengkaji riwayatnya kalangan Sunni, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya Sunan Ad-Darimi, Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, ya Mustadrak Al-Hakim, itu mereka mengkaji dengan serius. Nah, kalau kita hanya normatif juz'i, hanya paradigma partikular, yaitu kajian-kajian fikih saja. Nah, ini nanti ke depan kita nggak tahu apakah umat Islam Nusantara ini akan menjadi pelopor dalam diskursus keilmuan. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya nggak usah jauh-jauh seperti acara yang di Mekah itu di Saudi Arabia yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia dan difasilitasi oleh Raja Salman. Itu kan temanya diangkat binaul jisur bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam.
Ternyata siapa yang dipercaya sebagai tukang masak, sebagai perumus kajian itu siapa? Ya orang-orang Saudi. Saudi mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi. Ideologinya Wahabi. Terus bagaimana peran Indonesia? Apakah menghindari tantangan perkembangan dunia keilmuan? Nah, oleh karena itu, kalau disebut basul masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab. Dan dampaknya, nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya para ulama. Ya, bangun-bangun sudah dibangkitkan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin NU bangkit. Nah ini jangan sampai. Jadi bangkit dari akar sejarah sendiri, bangkit dari kekuatan khazanahnya sendiri. Nah itu khazanah kita kok itu. Ya kalau ada yang berjuang ya namanya kata Gus Dur kan semuanya itu berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi watak perubahan itu nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang setiap orang itu bisa punya panggung untuk berbicara, walaupun dia tidak pantas berbicara. Nah kalau sudah seperti ini, apakah tidak blunder? Instruksi PBN itu apakah tidak blunder? Jangan sampai justru yang dikecewakan adalah jutaan warga NU yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang saya pahami. Jadi 4 poin tadi dari adanya sesuatu yang mungkin berlebihan, takalluf, kemudian takoluf, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya adalah jalil masolih muqaddamun ala darul mafasid. Ini kurang presisi dalam kajian usul itu. Kemudian takasur, ya adanya perpecahan yang justru itu sesama saudara itu kan nggak baik. Dua sayap kok saling berantem itu nggak baik. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Menjaga sejarah dan membangun masa depan. Ya, Nietzsche itu kan mengkritik sejarah. Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Apakah dilempar ke PWILS? Ketika sudah ditangani oleh PWLS, apakah PWLS dinegasikan? Itu kan juga kasihan. Ya, karena ini perjuangan itu ya seumur hidup sekali. Dan yang terakhir tadi tahajur. Kita menghindari jangan sampailah kajian keilmuan itu membeku, bahkan memfosil. Kita harus cairkan. Ya, secara sains maupun secara geologis kembali kepada akar sejarah. Ya ini sementara paparan dari saya. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.